Kalau di bawah kan kita satukan jadi kita tulis aja langsung tes 2 kan. Jadi kalau Iya. kita S2 string 2-nya kita jadi ganti B nggak bisa dia. Tapi kalau yang di atas karena kita kutip koma kayaknya bisa gitu Pak ya. Gitu maksudnya Oh Pak. gitu. Tidak seperti itu sebenarnya yang terjadi Oh. nih. Iya. Kenapa Ini Pak ya? Bedanya segmentation apa Pak? fault. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Jadi ini kita lanjutkan tema Jumat malam yang lalu tentang kalau Jumat malam yang lalu bicara tentang alokasi memori di HIP. Jadi kalau saya ulang lagi di sini, review sebentar ya. Jadi selama ini kita kan menggunakan memori di daerah stack. Jadi ini adalah stack. Begitu ya. Dan ini adalah sebelah kanan adalah area memori yang lain, segmen memori yang lain. Ini di area ini disebut dengan stack. Ini disebut dengan heap. Nah, ini punya batasan hanya bisa untuk data yang berukuran kurang dari 8 megabyte. Ini ada batasnya di sini. Kalau berlebih, maka akan muncul pesan error segmentation fault. Nah, jadi bagaimana jalan keluarnya? Maka kita alokasikan di sini. Alokasinya di sini. Alokasi di heap. Heap itu daerah memori yang sangat besar. Itu berapa total RAM kita tambah dengan bantuan temporary memory di hard disk ini ya. Jadi caranya alokasinya di sini, lalu gunakan pointer di sini. Pointernya di stack. Jadi ini pointer dipakai untuk mengakses atau membaca data di heap dan juga untuk mengubah data di heap. Jadi baca tulis gitu ya menggunakan pointer ini. Membaca dan mengubah itu tema hari Jumat malam yang lalu, bisa dilihat-lihat lagi videonya. Nah, malam ini kita akan melihat, jadi kalau ada area stack, ada heap, itu ada berapa jenis sih? Itu segmen memori di sebuah program itu ya. Kalau sebuah program jalan itu sistem operasi memberikan memori dalam segmen apa saja. Kita mulai dari yang ini ya. Mulai dari yang rendah dulu. Ini startnya daerah sini. Startnya dari daerah sini. Ini start dari sini. Dan stop paling bawah. Lalu ini ya sudah gambar kotak gitu ya. Coupling memori. Ini startnya dari sini. Ini start. Dan stopnya di sini. Daerah pertama disebut dengan teks. Ini segmennya ya. Jadi kalau start sampai stop itu bergeraknya begini dia. Nah, begitu. Mulai awal sampai akhir itu. Nah, begitu. Ini yang pertama adalah daerah teks. Teks ini tempat program kita berada. Jadi kalau kita membuat coding, ketika mau running diletakkan kode program itu di segmen teks. Nah, ini teks.
Nah, itu teks sampai sini batasnya. Daerah ini hanya bisa dibaca read only. Jadi kalau kita nanti mau coba-coba mengubah daerah teks ini, maka akan ada error ya. Kemudian di bawah teks ada yang disebut dengan daerah yang disebut ini data yang terinisialisasi. Init data ini belum dijelaskan sekarang ya, init data ini. Ini kita kenal saja dulu bagian-bagiannya. Ah, ini. Lalu ada lagi bagian yang data yang tidak terinisialisasi ini. Init data. Oke, nah ini nanti dijelaskan, tidak sekarang di bagian ini. Nah ini. Oke. Di bawah uninit data ini ada daerah bernama tadi yang saya sebut sebagai area heap tadi, yang ukurannya sangat besar ini, terus besar sekali ke bawah, terus ini sampai batas ini. Nah, lalu di bawah heap inilah yang daerah stack yang sering kita gunakan dalam latihan sebelumnya, yang ukurannya kalau di laptop saya ini 8 megabyte. Terbatas ya stack itu. Nah, sini stack. Nah kalau stack dia pengalamatannya terbalik kan, dari variabel yang dialokasikan dulu ada di dasar, lalu variabel berikutnya baru naik ke atas gitu. Terbalik, berarti nih variabel yang pertama kali dialokasikan berada di dasar, variabel berikutnya naik ke atas sampai batas 8 megabyte. Lalu paling bawah ini daerah yang digunakan oleh operating system kernelnya. Kita tidak sentuh daerah ini. Nah, ini daerah-daerah ini kita bisa lakukan tulis baca di area ini. Ini read dan write. Nah, ini ya. Ini daerah ini read dan write bisa. Nah, sampai sini nih. Daerah kerja kita di antara itu. Selama ini kita latihan meletakkan data di stack, dan hari Selasa malam yang lalu sudah latihan meletakkan data di heap ini. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Berarti kalau kita mau bikin apa Pak, programnya itu main apa? Kita itu cuma di init data sampai ke stack itu aja untuk apanya? Nulis-nulisnya Pak ya. Iya, iya. Jadi antara init data sampai stack, daerah teks itu kita tidak ganggu ya. Itu daerah program, tempat program kita di loading dari hard disk atau storage masuk ke memori sebelum dijalankan oleh prosesor gitu ya. Oke. Nah, itu. Jadi kita akan Boleh berada di kasih sini. contohnya nggak Pak? Oh, contohnya. Nah, ini contohnya Iya, ya. Contohnya sebentar dulu, saya lihat dulu mana nih. Oke, sekarang saya horizontal. Latihan 8. Main titik C. Nah, ini. Coba ada masalah dengan ini. Coba lihat dulu. Berarti tadi kena swap. Oh, saya edit dulu ya kode programnya. Ini kosong dulu. Nah, seperti ini.
Biasanya kan kita buat seperti ini, char A diisi 10, char B diisi 20 gitu. Ini namanya inisialisasi. A dan B itu dideklarasikan sebagai bilangan 1 byte tipe datanya char. Lalu langsung diisi nilai, A itu 10, B itu 20. Cara lainnya adalah menggunakan array. Jadi kalau ini tidak kita pakai, nah begini, A. Nah, seperti ini. Kurung siku itu berarti ada 2 buah bilangan di dalam A. Gitu. Jadi A itu kayak sekantong gitu ya. Satu kantong data berisi 2 bilangan, lalu diaksesnya menggunakan indeks mulai dari 0. Nah, 10, lalu A. Nah, gitu. Jadi kalau banyaknya anggota array itu 2, maka paling tinggi indeksnya 1. Ya kan? Jadi mulai dari indeks 0 dan indeksnya 1 itu boleh. Jadi kalau misalnya di print F ke layar ini kita sebut saja indeks 0 ya. Data di indeks 0 persen D. Nah, persen D itu placeholder penyediaan tempat. Nah, untuk mengisi persen D-nya saya berikan A0. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk mengisi data di indeks 1-nya A1. Nah, seperti itu. Lalu disimpan, kemudian di bagian bawah saya compile dulu ya. Untuk menghasilkan no such file. Ini belum disimpan. Oh, disimpan ya. Oke. Oh, latihan 8, saya salah direktori. Direktorinya dipastikan sama atas dan bawah, maka kalau saya GCC. Nah, seperti itu. Sudah ada main titik O. Sekarang mari di link. Ya, gitu. Warning all, main titik. Nah, sudah selesai, coba jalankan. Nah, nggak ada masalah kan? Berarti data di indeks 0 adalah 10, di indeks 1, 20. Ini kita gunakan array. Sekarang kita coba kalau menembus batas. Ini kan array-nya ini diletakkan di stack. Seperti ini berarti di stack. Nah, kalau di stack itu ketika keluar dari scope itu gitu. Kalau ada kurung kurawal begini, ini namanya scope. Ini in, ini out. Keluar masuk scope. Berarti kalau ada char A2, maka ini dialokasikan di stack-nya seperti ini dia. Oke. Nah, ini stack. Ini daerah stack. Oke. Nah, yang char A itu letaknya di dasar stack karena dia pertama kali yang dialokasikan di memori. Di sini letaknya char A itu. Nah, letaknya di sini. Jadi ketika masuk ini dialokasikan di sini. Nah, begitu out, keluar out begini, ini otomatis di-destroy ini. Daerah ini otomatis dihapus. Nah, jadi disebut dengan alokasi memori otomatis di sini. Alokasi memori otomatis. Jadi yang sistem operasinya otomatis mengalokasikan data di stack dan begitu keluar dari scope ini, keluar dari kurung kurawal otomatis dihapus
sehingga memori kita bisa digunakan untuk keperluan yang lain ya, tidak penuh ya. Disebut dengan alokasi memori otomatis. Itu keuntungannya itu, kita tidak ribet ngurusin pembersihan memori, dia otomatis begitu keluar skop seperti ini. Begitu keluar kurung kurawal, ini dibersihkan dari memori. Cuma keterbatasannya ini alokasi otomatis di stack itu kalau misalnya saya buat ini. Bagaimana kalau array-nya itu berisi 8 juta, 8 mega. Nah, kalau dalam biner itu, kalau desimal kan begini sejuta itu kan. Tapi kalau dalam biner, ini 1000 itu 1024, ini 1024. Nah, ini mencoba alokasi memori 8 MB di stack. Nah, coba ini perhatikan ketika di compile ya. Lalu di link, terus jalankan programnya. Nah, ini terjadi segmentation fault, core dumped gitu ya. Jelas kan ya? Jadi tidak bisa meletakkan data 8 megabyte di stack karena batasnya memang 8 mega. Dan program kita sebetulnya tidak pas 8 mega tapi kurang dari 8 mega karena sebagian porsi dari stack itu sudah dipakai oleh sistem operasi sebelum memanggil main. Sudah ada yang digunakannya. Jadi kita hanya bisa mengalokasikan kurang dari 8 mega. Sampai sini jelas masalahnya ya? Jelas, Pak. Nah, sekarang apa jalan keluarnya kalau memang kita ingin mengelola data sebanyak itu? Tidak mungkin di stack, caranya seperti ini. Caranya kita manfaatkan tadi yang daerah cukup besar itu, yang di heap. Jadi jadi nanti ketika berurusan dengan mesin, ketika mesin yang terutama mesin-mesin yang alat-alat yang berukuran dengan capturing data, itu harus hati-hati dengan komputernya. Datanya seukuran apa gitu. Ini di heap. Ini heap ini ukurannya besar nih. Ini heap. Dan ini stack sebelah kiri. Stack kecil aja. Dia hanya bisa kurang dari 8 mega. Nah, jadi tekniknya seperti ini. Ini stack, ini heap. Nah, jadi yang 8 mega tadi dialokasikan di sini. Dialokasikan mulai dari sini. Ini. Ini di sini taruhnya 8 mega itu. Nah, 8 meganya di sini. Gitu ya. Dan ini alamat awalnya nih. Kurang bagus ya kalau pakai gini. Kurang rapi. Panahnya harus yang rapi. Nah, biar nggak sulit bacanya. Nah, ini address-nya nih. Address di heap gitu ya. Nah, program kita untuk mengelola, mengakses itu membaca data dan mengubah, ini kita gunakan pointer di sini. Jadi saya buat char, karena tipe data yang dialokasikan di sini adalah tipe datanya char sebanyak 8 megabyte, maka di sini pointernya juga tipenya char. Lalu di sini sebutnya apa ya? Ya sudahlah, P aja pointer gitu ya. Pointer yang berisi alamat ini menunjuk ke address ini, berarti ini sama dengan alamat dari address itu. Menyimpan alamat ini dia. Jadi pointer ini menyimpan alamat ADDR. Lalu kalau kita ingin mengubah-ubah isi ini, gunakan pointer. Misalnya pointer 0,
saya isi 200 misalnya begitu ya. Gitu. Ini nggak sampai kalau char ya. Char bertanda itu nggak sampai 200. Paling bisa 127, 100 aja yang aman ya, 100 gitu. Terus sampai terakhir berarti 8 mega kali 1024 kali 1024 min 1 ya. Karena kan indeksnya maksimum dikurang 1, mulai dari 0. Jadi kalau mulai dari 0, data yang ke 8 mega itu adalah 8 mega min 1. Saya isi juga dengan misalnya 100 juga. Nah, misalnya itu ujung dengan ujung, di sini diisi 100, di bawah diisi 100. Nah, gitu. Ini mengisi data sini. Ini mengisi data sebelah sini. Nah, begitu. Jadi ini pertama alokasikan dulu di sini, alokasikan dulu di heap. Nanti sebelum keluar, sebelum exit, ini harus di free nih daerah ini. Beda dengan stack ya. Kalau stack kan begitu keluar dari scope langsung dihapus dari memori. Nah, kalau di heap kita harus secara manual memfreekannya. Jadi ada alokasi, kalau sudah tidak digunakan lagi free gitu ya. Nah, nanti kita coba praktekkan cara ini. Jadi perintahnya adalah untuk mengalokasikan memori di heap, perintahnya adalah malloc ini. Malloc, lalu berapa byte yang dipesan, seperti ini. Jadi jangan lupa menginclude stdlib, deklarasinya ada di stdlib. Ini. Nah, seperti ini stdlib. Lalu ini gagal ya, kalau ini gagal nih. Kita hanya bisa melakukan seperti ini. Kita buat pointer, lalu mari mengalokasikan datanya di heap sebanyak 8 mega. 8 mega apa kan? Apakah 8 mega bilangan bulat 1 byte? Nah, berarti kalikan size of char. Secara default ini size of char itu adalah berukuran 1 byte. Jadi kita pesan memori di heap 8 mega kali 1 byte. Berarti 8 mega byte gitu ya, bacanya gitu ya. Ini 8 mega kali 1 char itu 1 byte. Jadi kita alokasikan di heap sebanyak 8 megabyte. Nah, saat ini berarti P menyimpan P ini, pointer P ini. Coba supaya nggak bingung, ini saya hapus saja. Keterangannya begini. Pointer P berada di stack. Terus value P menunjuk alamat alokasi memori di heap. Nah, gitu. Jadi P-nya di stack seperti ini. P-nya berada di stack. Sini. Ada di stack. Sedangkan alokasinya di heap gitu ya. Nah, P ini pointer P kita gunakan untuk mengakses dan mengubah data yang berada di heap. Nah, jadi ini sekarang isi data di heap. Berarti data pertama ya. Di heap. IP pertama itu addressnya, indeksnya 0, saya isi 100. Lalu isi data terakhir di P, berarti 8 kali 1024 kali 1024 minus 1.
Nah, lalu ini bukan P, bukan A tetapi P. Nah, jangan lupa sebelum exit, kalau tidak dibutuhkan lagi memori di heap itu kita harus lakukan free. Tidak boleh lupa free P. Ini menghapus alokasi memori di heap. Karena P ini kan berisi alamat di heap P. Berarti free P artinya free memory di heap. Sekarang coba disimpan dan nah sudah, kemudian di bagian 8. Nah itu. Mana dia kok 0 di indeks 1, 0 bukan 1, maaf ini. Bukan 1 tetapi terakhir ya. Indeks terakhir. Nah, gitu. Nah, sudah jelas kan ya? Tuh, tidak ada lagi error sekarang. Nah, itu saya contohkan bagaimana memanfaatkan alokasi memori di heap. Kalau tidak memungkinkan di stack seperti ini. Jadi pertama ini alokasi di heap, maka kita memperoleh alamat di heap disimpan ke pointer P. Pointer P itu ada di stack, nilainya berisi alamat di heap. Lalu diisi, ini mengisi data di heap, dimanfaatkan pointer P ini untuk mengubah-ubah isi memori di heap. Nah, ini yang pertama 0, yang terakhir berarti 8 mega minus 1. Kemudian ditampilkan di layar, dan sebelum exit jangan lupa ini alokasi memori di heap-nya di free, dihapus. Kalau sampai kita lupa menghapus free, maka lambat laun memori kita jadi penuh ya. Memori jadi penuh, tidak bisa dipakai untuk program lain. Makin lama makin penuh memorinya, dan ini disebut dengan, kalau kita lupa memfreekannya itu disebut dengan istilahnya adalah memory leakage, dan ini sangat sering terjadi. Nah, gitu. Sangat sering terjadi, lupa menghapus memori di area heap, makin lama kok programnya makin lambat, memori semakin penuh gitu kan. Seringkali program yang jalan long running tidak di exit programnya running terus sampai berjam-jam, dan terjadi alokasi memori di heap tidak di free, maka terjadi memory leakage. Sampai di sini ada pertanyaan nih? Berarti kalau misalkan programnya kata Bapak kan lagi long running, dia bakal Iya. dipantau kalau lupa di free kan. Kalau Iya. misalkan kita tutup programnya, nanti dia ngeriset sendiri nggak sih Pak? Ya, kalau programnya exit itu kan dia hapus memorinya tuh. Oh, kalau gitu. di Linux ya, atau kalau di Windows. Kalau di Linux itu ketika program exit, maka sistem operasi menghapus semua memori yang terpakai untuk program itu. Gitu. Seringkali kan begini, saya sendiri pernah kok mengerjakan program untuk berinteraksi dengan mesin. Terus-menerus memantau mesin, memungut data begitu kan. Dan itu tidak boleh berhenti programnya. Jadi 24 jam seminggu program itu nggak pernah tidak boleh exit gitu ya. Dia servis di belakang layar. Nah, saya deteksi dari hari ke hari kok penggunaan memori makin lama makin tinggi. Dan kalau di Linux, apabila memori sudah tidak cukup lagi, maka akan ada namanya out of memory killer gitu ya. Jadi nanti program yang prioritasnya rendah itu akan di-kill otomatis supaya memorinya tersedia kembali. Dan biasanya program semacam itu kalau di Linux dia akan exit aja kalau menggunakan memori berlebih itu. Nah, itu kan bahaya sih kalau misalnya ada service yang harus hidup terus berinteraksi dengan mesin lalu programnya mati.
Kalau bahasa pemrograman yang tingkat tinggi, misalnya kayak Java, Python, dan yang lain-lain itu JavaScript, ada yang mereka sebut dengan garbage collector untuk menangani hal seperti ini. Garbage collector namanya. Garbage itu sampah, garbage collector. Ada penanganan seperti ini. Cuma kalau di C kita menanganinya manual. C dan C++ itu manual memfree-kannya. Cuma kelemahannya kalau menggunakan bahasa yang lebih tinggi lagi derajatnya itu membutuhkan banyak library ya, ketergantungan library-nya. Kalau menggunakan C kan ringan, dia langsung berinteraksi dengan library yang dimiliki oleh sistem operasi. Tidak ada lagi lapisan lain di bawahnya, jadi lebih cepat. Nah itu, jadi ini sekarang kita cerita tentang alokasi memori di heap ya, kehati-hatian di sini. Ini sebenarnya mengulang tema ini, tema hari Jumat malam yang lalu. Nah, ini masih ada pertanyaan nggak tentang hal ini nih? Ini kan contoh saja begini ya. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi dengan tema baru malam ini ya, Selasa malam ini. Jadi kalau selama ini kita gunakan char sebagai bilangan bulat 1 byte, bagaimana kalau kita gunakan char untuk teks gitu? Karena seringkali char itu digunakan dua sisi, satu menyimpan bilangan tapi juga untuk menyimpan teks gitu ya. Nah, untuk menyimpan teks kita ada beberapa skenario terkait dengan segmen memori tadi. Coba ya saya buat gitu dulu. Saya buat latihan 9. Nah, ini sudah berada di latihan 9. Kemudian ini bagian bawahnya pindah juga ke latihan 9. Nah, ini include stdio.h. Nah, seperti ini mainnya kan. Jadi kalau tadi saya membuat array berisi 2 bilangan bulat, sekarang kalau untuk string teks, teks itu sama berisi deret bilangan bulat 1 byte tapi diakhiri dengan 0 gitu ya. Jadi kalau ada S begini, lalu misalnya saya isi sebanyak 5, ada 5 gitu ya. 5, lalu S0 kita gunakan kode ASCII. Misalnya kalau saya mau tulis mal apa yang ada 4 karakter ya, 4 karakter itu tes, misalnya tes, kita lihat saja kode ASCII-nya. Ini code ASCII code. Nah, ini TEST itu apa? T itu T besar. T besar itu ini desimalnya 84 ya. Jadi 84 itu untuk huruf T besar, 84. Kemudian S pada indeks 1, huruf E besar itu mana dia? Ah, ini 69 ya, 69. Oke. 69 ini huruf E, lalu huruf S. Huruf S itu kode ASCII-nya berapa? 83. Oke, 83. Lalu T berarti 84 ya. Saya salin aja di sini. Nah, ini anggotanya 5. Yang terakhir haruslah angka 0 sebagai penutup string. Ini penutup string.
Jadi kalau mau tulisannya tes, berarti ini TEST penutup string, lalu di printf-kan ke layar. Stringnya adalah %s gitu ya. Persen stringnya -2 gitu ya, terserah kita sih keterangannya apa nih. Lalu ini S. Jadi %s itu placeholder untuk menampilkan string. Dan tidak perlu ada yang di free ya, karena ini letaknya di stack. Jadi begitu keluar dari kurung kurawal penutup ini, otomatis dihapus dari memori. Sekarang mari di compile. Nah, ini. Nah, sudah stringnya kan kosong. S5, coba kenapa kosong ya? 0, 1, 2, oh ini maaf, ini 4 ini. Ini indeks terakhir 4. Nah, ini penutup. Jadi ada 5, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tadi lupa indeks. Oke. Nah, sudah selesai tes ya ini. Tes. Jadi selalu di akhir ini penutup string. Ini cara pertama seperti ini. Nah, itu ya. Nah, cara kedua itu menggunakan seperti ini. Ini saya batalkan, menggunakan inisialisasi. Kalau tadi kan ini dideklarasikan dulu, ada S sebanyak 5 byte, kemudian diisi di assignment, deklarasi, lalu diikuti assignment. Sekarang kalau inisialisasi, ini kita deklarasi langsung diberi nilai. Di kurung kurawal, kita isi 84 itu huruf T, 69 huruf E, lalu 83 huruf S, dan 84 huruf T, lalu 0. Ini juga sama. Nah, kalau inisialisasi seperti ini, kita tidak perlu menyatakan 5 ini. 5 ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, gini saja boleh. Artinya si compiler sudah mengetahui, compiler C itu mengetahui bahwa ini kita membutuhkan 5 item dalam array S ini. Coba kita gini. Nah, sudah jalan ya. Kita tambah deh di sini, berarti kalau diberi 31, yang keluar apa ini? 31. 31 itu apa ya? Nah, ini 31. Bagaimana dia? Tes juga. 31. Oh, 31. Bukan 31. Angka 1 itu 49 ya. 49 desimalnya. 49. 49. Oke. Nah, ini tes 1. Sudah kelihatan ya. Ini berarti kita menempatkan semua data di stack gitu ya. Seperti ini. Boleh juga seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini ya. Kita pakai saja petiknya tunggal T E S T lalu angka 1. Nah, seperti ini. Lalu diakhiri dengan 0. Yang nolnya kita tidak beri tanda petik. Seperti ini juga boleh. Nah, sama hasilnya kan. Seperti ini boleh gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang pertama, S yang pertama saya ganti dengan B. Nah, gitu. Jadi setelah diganti B, setelah S0 diganti B, stringnya seperti apa?
Nah, dari tes menjadi best gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau nol ini kita jadikan pula tanda petik. Nah, kalau misalnya angka nol ini kita mau tuliskan dalam simbol pakai petik juga. Petik juga ini tidak boleh nol gini nih. Karena kalau nol ini artinya tulisan nol. Ya, tapi kita gunakan ini backslash ya. Ada backslash menyatakan dia kalau backslash ini bilangan nol. Backslash garis miring terbalik itu representasi dari nol. Nah, gitu. Angka nol ini. Itu ya. Sampai sini cukup jelas ini untuk string ini. Nah, ini. Atau ada yang ditanyakan dulu tentang ini string ini? Pak, aku mau tanya, itu kan tadi S-nya pas diganti B kan, dari mana dia tahu kalau itu Pak, setelah diganti B jadinya best, bukan tes kan Pak? Iya. Dari mana dia bisa ambil B ini itu Pak? Oh, ini Iya, jadi kan S0 itu S0 kalau belum diubah ini kan adalah T ini kan. iya, Ini S0, ini S1, S2, S3, S4, ini iya ini S5 iya, nih. iya. Lalu S0-nya diganti B. Jadi setelah di print S0-nya saya ganti B. Jadi kalau di print ulang ini yang T sudah berubah jadi B. Ah gitu. Hmm. Enggak, kan Iya. di programnya yang S1, S2, S3, S4 itu kan Bapak batalkan kan, Pak? Terus Iya, Bapak batal. tulisan di atas. Terus kenapa dia masih masih bisa dia mengetahui S0 itu, Pak? Oh iya. Jadi ini cara lain ini. Kalau kita mau lakukan satu-satu kan ke bawah sini ya. Iya, betul. Nah, cara lainnya menggunakan inisialisasi seperti ini. Jadi Heeh. ini sebetulnya S0 itu kalau kita tidak ganti itu dia Heeh. tetap T ini. Oh gitu. Iya. Jadi ini mengganti ini. Kalau yang saya ganti misalnya S1, S2, S1. S1 saya ganti misalnya dengan U atau dengan A gitu, berarti tulisannya bust. Oh gitu. Ini B ini A, coba ya kalau S1-nya diganti. Nah itu, T-nya berubah jadi B, E-nya berubah jadi A. Nah gitu ya. Walaupun berarti kalau kita inisialkan dia dengan huruf pun, kalau untuk mengubahnya tetap kita gunakan S1, S0 gitu Pak ya. Iya, ini indeksnya nih. Ini Oh, kan indeks. sebetulnya indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu, Oh, berturut-turut. oh iya, 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 Pak. Iya. Jadi ini kalau diambil satu-satu seperti ini. Nah, gitu. Ya seperti itu. Oke, Nah, oke. ada pula yang seperti ini nih. Ini yang ini ya, kelihatannya mirip sih. Coba ini ada satu jebakan sebetulnya saya buat di sini. Ini bisa saja ini char pointer S2 misalnya ya, karena sudah dipakai di atas. Kita bisa saja menulis seperti ini. Tes 1 0 gitu. Ini boleh juga nih. Ini string juga seperti ini. Coba kalau di print F ya. Tes 2 lah ini ganti jangan 1. Tes 2.
String S2 itu persen S, lalu baris baru dan S2. Kita lihat di sini. Nah, ini tes 2 juga nih, seperti ini. Cuma kalau saya lakukan begini, ini sering terjadi nih, S2 misalnya 0, saya ganti B, lalu di print, harusnya kan jadi base 2 gitu kan. Harusnya jadi base 2 karena ini indeks 0, saya ganti dengan B. Cuma apa yang terjadi kalau begini nulisnya? Nah, ini segmentation fault. Ini tidak bisa melakukan ini nih. Print S2 kan bisa ini kan. Sebelah sini. Tapi ketika melakukan ini, dia ada segmentation fault. Kenapa di sini berhasil, di sini gagal? Nah, itu dia. Supaya tidak bingung. Nah, ini dia. Berarti yang di atas itu berhasil karena dia kita jadiin satu-satu gitu Pak ya. Misalkan T, kutip E, kutip S gitu Pak. Oh, ini. Kalau di bawah kan kita satukan jadi kita tulis aja langsung tes 2 kan. Jadi kalau Iya. kita S2 string 2-nya kita jadi ganti B nggak bisa dia. Tapi kalau yang di atas karena kita kutip koma kayaknya bisa gitu Pak ya. Gitu maksudnya Pak. Gitu. Tidak seperti itu sebenarnya yang terjadi nih. Iya. Kenapa Ini Pak ya? segmentation Apa, fault. Jadi gini tulisannya yang terjadi ini. Nah, ini saya jelaskan secara, kalau kita mengerti tentang memori, alokasi memori mendalam gitu kan, kita bisa tahu kasus ini nih. Coba ya. Tadi. Nah, ini. Jadi untuk kasus yang pertama, ini yang berhasil tadi, ini kita punya stack di sini kan. Salah warnanya kok merah. Warnanya sini. Ini, sini, sini. Ini nama daerahnya stack. Ini stack. Nah, ini ada char S, lalu kurung kurawal, lalu ke dalamnya diisi tulisan tes kan. T, E, S, T, 1. Nah, gitu. Oh, maaf, agak gatal tenggorokannya. Nah, karena daerah stack itu adalah read dan write, ini bisa baca, bisa tulis. Maka kalau ini lantas diganti dengan B, maka lancar. Karena berada di stack. Nah, sekarang yang kasus S2 nih. Ini tes ini adalah deretan karakter yang berada di, coba saya lihat yang kan bagian ini ya. Nah, ini. Di awal saya sebutkan bahwa daerah program teks ini teks ini ya. Daerah read only, tidak bisa diubah. Dia hanya dibaca. Jadi kasusnya kenapa error? Ini S2 tadi, char, ini pointer kan ya, simbol pointer. S2, ini menunjuk pada daerah teks di sini. Oke, ini lagi. Ini daerah memorinya di teks. Ini
Oh, nah, ini teks, daerah teks. Segmen memori teks, tulisannya di sini tes 2. Tes. Nah, begitu. Ini menunjuk daerah sini. Begitu S2 0 ini diisi B, yang terjadi itu karena S2 ini adalah pointer ke daerah teks, ini mau diganti dengan B. Padahal ini segmen teks. Di sini error nih. Ini error. Ini segmentation fault. Ada kesalahan segmen, mau mengubah data di segmen memory text yang read only. Ini daerah ini read only. Nah, seperti itu. Jadi ya, mengapa di sini error? Karena ini adalah S2-nya berisi alamat ke daerah yang segmen teks yang read only. Begitu mau coba ubah, dia error. Ya. Coba kalau misalnya saya buat begini. Ini batasi dulu, bedanya seperti ini dia. Kalau saya punya char S2, tapi kemudian pointer ini menunjuk S gitu ya. Jadi S ini kan berada di stack kan ya. Ini berada di stack. Lalu char S2 ini berisi alamat di daerah stack. Maka ini valid nih. Nah, ini saya ganti dengan apa misalnya D gitu ya. Jadi bisa ini. Nah, ini dari bus jadi das. Kenapa ini bisa? Karena S ini berada di stack sehingga saya boleh mengubah-ubah. Tapi kalau S2 ini saya isi dengan ini teks ini, maka ini kalau mau coba ubah dia error gitu ya. Seperti itu. Jadi kita sudah semakin paham lokasi-lokasi di memori. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Sebentar dulu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ya tentang ini? Oh, oke Pak. Dia berarti karena dia ya. Ini saya ulang error tadi lagi karena ini daerah tes 2 ini berada di area program. Segmennya segmen teks yang read only. Jadi S2 ini kan menunjuk ke daerah yang read only. Berarti kalau saya mau coba ubah, ini segmentation fault. Nah, gitu. Ya tadi ada pertanyaannya gimana tadi? Oke Pak, tadi kan Bapak bikinnya char pointer S2 tes 2 gitu kan. Kalau Ya, misalkan kita nggak pakai pointer Pak, kita bikin di area apa? Di area apa namanya tadi Pak? oh ini stack. Stack di area Ya. stack itu, tapi langsung tes 2 gitu Pak. Nggak Oh, bisa nggak ya. Pak? Secara langsung tidak bisa, tapi kita bisa menggunakan perintah namanya string copy. Jadi tes 2-nya itu tetap dari area yang text read only disalin ke stack gitu. Jadi bukan pakai pointer tapi nilainya disalin. Itu bisa. Jadi misalnya begini ya. Ini kan error kan? Ini pasti error nih. Coba kalau begitu kita sediakan dulu yang cukup besar buffernya. Misalnya buffernya ya, buffer teksnya cukup besar dulu, ukurannya misalnya 10 lah gitu. Nah, begitu. Jadi 10 byte. Lalu kita gunakan namanya perintah string copy.
Nah, ini string copy. String copy. String copy dari destination ke tujuan. Cek. Ini tujuannya ya, destination, baru source-nya terakhir. Berarti saya bisa string copy. Nah, ini baru bisa, ini destination-nya buffer, lalu di sini tes 2. Nah, gitu. Ini bisa nih. Jadi tes 2-nya di copy nilainya. Lalu coba ini strcpy harus menginclude string titik h. Coba saya include dulu ya. Nah, seperti itu. Di string copy terus di print ke layar. Nah, seperti ini. Lalu di sini buffer. String buffer atau buffer berisi ini. Kemudian coba diubah. Seharusnya berhasil ya. Misalnya ini diisi dengan B. Setelah perubahan, nah ini berapa nih? Nah, seperti ini pastikan yang ini dibatalkan, ya. Sekarang coba begini, pakai cara seperti ini. Loh, apa ini? Not incompatible, printf, buffer, mana dia? Setelah implicit data, printf, salah ketik. Printf, printf. Oke, kemudian ini. Nah, seperti ini. Bisa ya, tuh. Tes 2, lalu jadi best, tidak ada error nih. Kalau ini yang terjadi, disalin nilainya. Jadi, kasusnya seperti ini. Ini daerah state. Mana tadi? Ini daerah state, ini state. Ya, ini state. Ini daerah text. Yang read only ini text. Ini state. Ini read only. Ini bisa tulis, bisa baca. Nah, ini tes 2-nya di sini. Tes 2. Nah, di sini. Sedangkan buffernya di sini. Yang terjadi itu, ini disalin nih. Copy. Jadi tes 2-nya pindah ke disalin di sini. Nah, buffernya berada di stack karena nilainya yang disalin. Ini kalau saya buat ini buffer 0 sama dengan B, itu boleh karena ini semua berada di stack ya. Nilainya saja yang dipindah. Salin lalu di sini diubah-ubah boleh yang seperti ini. Ini yang terjadi di sini. Nah, tadi kalau misalnya kita mau tulis tes 2-nya seperti ini, ya gunakan seperti ini, string copy. Cuma harus berhati-hati karena ini buffernya 10. Kalau tulisannya panjang lebih dari 10, tentu error ya. Kita harus gunakan versi perlindungannya seperti ini, strncpy. Nah, ini contohnya ini. strncpy ini membatasi maksimum berapa. Misalnya maksimum ini 9 lah ini ya. Karena nolnya kan dia terpakai untuk itu. Terpakai untuk pemotong string. Nolnya ikut nggak di sini strncpy ini. Jadi yang aman itu kalau menggunakan ini supaya tidak overflow buffernya, misalnya buffernya ada 10 karakter, termasuk 0, berarti kan hanya ada 9, ininya dibuat 12 gitu kan, itu error. Ini sebagai contoh saja, jadi ini valid, karena nilainya saja yang disalin ke buffer. Kalau ini kenapa gagal? Karena S2 ini menyimpan alamat.
alamatnya yang disimpan di S2 gitu kan. Lalu ini berarti mencoba mengubah daerah read only. Tapi kalau ini karena nilainya yang disalin ke buffer dan buffernya sendiri menunjuk daerah stack, maka ini tidak ada error. Gimana? Ada pertanyaan nggak tentang ini? Oke, Pak. Nah, ada satu lagi sebelum ditutup, ada satu lagi caranya begini dia. Ada satu lagi string ini. Nah, ini melibatkan 3 area memori. Misalnya stringnya ini, kalau tadi kan kalau stringnya berlebih, kita hanya ada 10 kan nggak bisa kan. Jadi kita terbatas pada buffer. Taruhlah letakkan 100 buffernya, ukurannya 100. Ternyata kita mau menerima string kiriman dari mesin misalnya sampai 200 karakter lewat jaringan kan. Tentu overflow terus kan, tidak bisa menerima sebanyak-banyaknya, pasti dibatasi oleh ini. Alokasi ini. Nah, kalau kita ingin bebas stringnya sepanjang apapun kan, selagi memorinya tidak penuh, itu pakai cara ketiga. Nah, cara ketiga ini seperti ini dia. Nah, ini. Jadi, untuk contoh tadi menggunakan teks, berarti ini ada daerah yang disebut dengan ini. Ini segmen teks. Lalu ini ada segmen heap, gitu. Heap. Ini heap. Ini heap. Satu lagi daerah stack sini. Salah. Ini. Nah, ini stack. Kita bekerja dengan tiga segmen. Nah, ini tulisannya, misalnya tulisannya adalah tes 3. Nah, maka yang kita lakukan adalah ini gunakan diduplikasi ke sini, disalin ke heap. Ini diduplikasi ke sini. Nah, ini namanya diduplikasi. DUP, diduplikasi ke area heap. Maka gunakan perintah ini strdup. Gunakan perintah namanya strdup. String duplikasi. Ini berada di heap. Nah, nilainya ini menjadi tes 3-nya di sini. Nah, kalau di heap kan kita bisa read dan write nih. Kalau ini read only. Nah, tinggal saya buatkan di sini pointer. Misalnya D gitu ya. Ini menyimpan alamat di heap gitu. Nanti untuk mengubahnya tetap menggunakan stack ini. Misalnya D 0 sama dengan B. Nah, gitu. Nanti akan menjadi base 3 gitu. Lalu jangan lupa setelah selesai ini di free. Karena menggunakan heap, kalau sudah selesai bekerja, ini harus di free. Nah, gitu ya. Seperti ini. Jadi, programnya pertama, sediakan char pointer D. Lalu perintahnya strdup. Tes 3. Nah, ini nih. Ini berarti salin tes 3 dari teks segmen ke heap segmen. Lalu alamatnya disimpan ke dalam D yang berada
di stack segmen. Nah, gitu, ke dalam pointer D. Kalau mau ditampilkan berarti sini. Nah, seperti ini D, berarti string hasil str_dup. Nah, kalau kemudian D-nya diganti dengan B, setelah perubahan. Nah, kemudian jangan lupa di free D, karena alamatnya kan disimpan di D, maka jangan lupa di free. Nah, gitu. Loh, apa ini free? Free harus ada stdlib. Oke, free harus ada stdlib. Jadi kita ikuti saja. Compiler zaman sekarang sudah sangat membantu. Sudah ada dijelaskan apa yang kurang gitu ya. Nah, sudah selesai. Sudah selesai, coba latihan 9. Nah, ini sudah berhasil kan? Nah, seperti itu. Sudah berhasil dan ini sudah di free. Jadi yang terjadi yang kita lakukan tadi, str_dup itu menyalin tulisan tes 3 ke daerah heap. Lalu hasilnya alamat alokasi di heap itu disimpan di D. Lalu gunakan D untuk mengakses atau mengubah string yang berada di heap. Jadi sudah tidak ada hubungan lagi dengan ini, dengan tes 3 yang berada di segmen teks itu ya. Ya, jadi ini antara ini dan ini tidak terkait ya. Karena datanya sudah berada di heap. Nah, gitu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Berarti kalau kita lakukan yang kayak Bapak jelaskan barusan, kita nggak perlu kasih ini lagi ya, batasan untuk ininya ya, stringnya ya. Iya, iya, ini D-nya ini tidak perlu. Misalnya saya buat panjang-panjang gitu ya. Tes 3 ABCD 1 2 3 4 gitu gitu tuh. Ah, itu tuh. Ya kan? Nah, ini D-nya tidak perlu lagi. Tetap saja begini. Cuma nanti di bagian awal T diganti B kan. Iya, betul. Nah, ini nih. Ini. Awalnya kan ini tes 3 ABCD sampai sini. Lalu setelah indeks nolnya diganti seperti ini. Nah, ini lebih fleksibel lagi ya. Ini panjangnya mau berapa saja nggak ada masalah. Selagi memorinya cukup, area heap-nya cukup. Seharusnya itu kalau sistem operasinya 64 bit, itu kan berarti 2/64 petabyte gitu kan. Besar sekali heap-nya ya. Tinggal lagi kesanggupan hardware-nya. Cukup nggak sebanyak itu menyimpan alokasi di heap itu. Jadi kita sudah berkenalan dengan ini, area text heap dan stack heap dan text gitu. Nah, ini teks, lalu heap dan stack. Kita sudah coba menggunakan daerah sini. Ini, daerah sini, daerah sini. Nah, gitu. Baik, saya rasa untuk malam ini sampai di sini dulu ya. Apakah masih ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ada ya. Jadi kita di daerah memori sudah hampir lengkap nih tentang kompetensi 0,0 di daerah memori. Tinggal lagi minggu depan
karena selama ini kita menggunakan tipe data char, kita coba tipe data yang lain gitu ya. Bagaimana kalau bukan 1 byte tetapi 2 byte. Misalnya kita mengelola data yang ukurannya di atas, kalau bilangan tidak bertanda itu kan 0 sampai 255 ya untuk char. Kalau di atas itu berarti tipe data apa yang cocok gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan mungkin 3 kali atau 4 kali pertemuan lagi tentang memori sudah habis dibahas, bisa pindah ke tema berikutnya, yaitu tentang input output dan apa tadi, paralelisme pakai prosesor. Tapi tetap cara pembahasannya ya seperti ini, sederhana, tapi kita bahas secara mendalam gitu ya. Siapa? Baik, terima kasih. Coba saya matikan dulu ini. Oh, ini Nah, terima kasih. Selamat malam. Jumpa lagi hari Jumat malam depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.